Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang PTN dalam kondisi pandemi COVID yang masih meninggi, PTN pun berlomba menaikkan uang kuliah begitu tinggi. Seleksi mandiri Fakultas Kedokteran, uang pangkalnya bisa 250 juta. Akankah diambil? Atau lebih baik gap year setahun untuk mempersiapkan diri SBMPTN atau CBT UGM atau SIMAK UI yang tanpa uang pangkal? Kita pun sudah memasuki ujung akhir seleksi masuk PTN, tapi belum juga PTN di tangan. Usah risau, usah patah semangat. Gap year saat yang baik untuk evaluasi diri dan mempersiapkan strategi. Simak videonya ya. Jangan lupa subscribe agar kita bisa bersama-sama saling menyemangati. Pejuang PTN, fenomena gap year atau tahun jeda sering kita dengar. Gap year adalah suatu kondisi ketika seseorang memutuskan untuk tidak kuliah setelah lulus dari sekolah. Umumnya, pejuang PTN memilih gap year karena belum berhasil diterima di PTN idamannya. Ia istirahat setahun untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi masuk PTN tahun berikutnya. Gap year bukanlah pilihan yang buruk untuk bangkit dari kegagalan. Masa gap year adalah masa pejuang PTN mengoreksi kesalahan dan masa mengevaluasi diri ke arah yang lebih baik. Bahkan gap year ini bisa menjadi strategi untuk menembus PTN impian dengan biaya seminim mungkin. Kok bisa? Begini, misal kalian ingin masuk Fakultas Kedokteran lewat jalur yang murah tanpa uang pangkal. Tapi SNMPTN atau SBMPTN gagal. Begitupun mencoba CBT UGM dan SIMAK UI, karena kedua jalur mandiri ini tanpa uang pangkal ya, belum berhasil. Lantas mencoba Fakultas Kedokteran Undip misalnya, yang mandirinya untuk FK ini harus membayar uang pangkal 250 juta. Karena pandemi COVID, di kantornya orang tua mengalami pengurangan karyawan. Daripada masuk Fakultas Kedokteran Undip tahun ini dengan biaya yang selangit, lebih baik gap year dan mencoba lagi tahun depan di SBMPTN atau CBT UGM atau SIMAK UI. Ini strategi yang lumayan jitu untuk bisa kuliah di Fakultas Kedokteran tanpa membebani orang tua. Tentunya selama masa gap year benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin. Pejuang PTN, sekarang sudah bulan Juli. Sudah banyak seleksi mandiri PTN yang tutup. Tinggal beberapa saja ya. Tenang, jangan panik, jangan putus asa. Gap year bukanlah hal yang buruk. Banyak contoh kakak-kakak kelas kalian yang sempat gap year justru diterima di SBMPTN tahun berikutnya. Tetap semangat ya. Berikut ini adalah beberapa kisah pejuang PTN yang gagal beberapa kali tapi akhirnya diterima di PTN impian. Pejuang PTN adalah Anissa Safa Azhara, siswi SMK yang di sekolahnya ranking 33 dari 38 siswa. Ia berhasil diterima kuliah di UI. Sejak SD dan SMP, Anissa cukup pintar di sekolah sebenarnya.
tapi ia pintar menghafal. Saat SMK yang pelajarannya banyak praktek, ia menganggap belajar gak ada gunanya. Ia berpendapat sekolah di SMK yang dipikirkan cuma OSIS, lulus, dan kerja. Selain kejuruan, gak begitu penting. Hasilnya, ranking Anissa di SMK pun jeblok. Anissa berada di ranking 33 dari 38 siswa di kelasnya. Sampai akhirnya di kelas 12 SMK, Anissa dihantui oleh masa depan dan pertanyaan, mau jadi apa? Ia sadar, ia akhirnya memutuskan ikut belajar online. Pikiranku seperti didobrak, dirapikan, dan ditata kembali, ucapnya. Sejak itulah Anissa berubah dan ngotot pada pendiriannya untuk melanjutkan kuliah di UI. Ya, UI harga mati, tegasnya. Namun, setelah lulus SMK, Anissa sempat memutuskan buat gap year selama 2 tahun, yaitu 2019 sampai 2021. Meski gap year bukan berarti Anissa tidak belajar. Selain menghabiskan waktu untuk bekerja, ia mencari pengalaman, juga belajar dengan banyak tutor. Tekad kuat, semangat, dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Anissa resmi menjadi mahasiswa baru Prodi Antropologi Sosial Universitas Indonesia. Pejuang PTN. Berikut kisah yang menarik juga ya. Gagal 18 kali ikut seleksi PTN, gap year, akhirnya diterima di UGM lewat SBMPTN. Sebuah unggahan tentang warganet yang berkali-kali ditolak masuk PTN hingga 18 kali viral di media sosial. Dari unggahan tersebut diketahui akhirnya diterima pada usahanya yang ke-19. Informasi itu dibagikan dalam bentuk tangkapan layar oleh akun Twitter base @sbmptnfest. Setahun berjuang dan berusaha ingin masuk PTN dan hampir semua jalur seleksi masuk PTN diikuti, yang didapat adalah gagal dan gagal. Dari daftar yang ia coba itu, yaitu selama tahun 2020, SBMPTN gagal, PPKB gagal, SNMPTN gagal, hampir semua seleksi mandiri yang diadakan PTN ia ikuti dan gagal, termasuk kelas internasional. Bahkan seleksi mandiri D3 di UNER pun ia tak lolos. Pejuang PTN menyerahkah ia? Ternyata belum. Ia kemudian gap year setahun sambil lebih serius mempersiapkan diri dan tentunya mengevaluasi diri dari kegagalan-kegagalan tersebut. Ia ikut lagi SBMPTN tahun 2021. Alhamdulillah akhirnya ia diterima di Universitas Gadjah Mada. Luar biasa perjuangannya ya, pejuang PTN ini, pantang menyerah. Pejuang PTN, demikian ya beberapa kisah tentang gap year. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.